Undang-Undang Nomor 5 ini tentang kemajuan kebudayaan ini tentu sudah menjadi satu patokan kita, tetapi dalam kenyataannya memang masih belum membahana, masih belum substansinya, masih belum menjangkau kepada para seniman-seniman kita. Dalam mengkomparasi dengan semangat Cak Durasim kira-kira, jadi kita memberikan satu pemikiran baru. Apakah semangat Cak Durasim ini mampu, dalam tanda petik ya, untuk mengangkat sebuah pemberdayaan warga negara tentang budaya? Menurut saya sebenarnya undang-undang itu mampu memperkuat spirit yang sudah ada, khususnya untuk masyarakat Surabaya. Karena Surabaya kan ada tradisi di kampung-kampung itu ada sanggar-sanggar kesenian, gitu kan. Sampai hari ini juga masih ada. Nah, kalau dahulu kan sanggar-sanggar itu cenderung memang hidup mandiri, Bro. Jadi kalau berusaha bersinergi dengan pemerintah melalui bisa lembaga yang ada seperti Dewan Kesenian dan seterusnya, itu kan kalau pada saat itu kan bingung dalam tanda kutip ya, bingung ya mengalokasikan anggaran untuk kesenian atau tapi apakah sekarang sanggar-sanggar itu juga mendapatkan? Nah, dengan adanya undang-undang itu kan seharusnya, bayangan saya ya, sudah ada payung hukumnya kan, gitu kan. Hanya sebuah payung hukum ya. Iya. Sehingga kalau dulu kan alasannya begitu, Bro. Tidak ada payung hukum untuk mengalokasikan anggaran untuk Dewan Kesenian dan seterusnya, apalagi sanggar-sanggar kan gitu. Sehingga formatnya bukan desain membangun ekosistem kesenian, mencapai masa depan seperti apa, bukan strategi kebudayaan, bantuan kan gitu kan, nggak lucu, Bro. Nggak lucu. Jadi negara ya, kalau pasal 33 kan mereka mengelola kekayaan itu semua untuk rakyatnya kan, terus bantuan kan ya beda. Dengan desain, ada satu desain bagaimana menggerakkan publik terkait dengan seni dan kebudayaan itu sampai mencapai sebuah tujuan kan gitu. Nah, ketika undang-undang itu muncul tahun 2017, saya termasuk yang optimis karena presiden kan langsung mendorong dengan keputusan ke presiden dan sosialisasinya juga marak kan semua daerah. Artinya kalau dikaitkan dengan spirit Cak Durasim, klop gitu, kemandirian itu yang dipayungi dengan hukum. Artinya nantinya pemerintah dan rakyat akan bisa berjalan seiring kan gitu kan. Nah, tapi kan yang saya alami tidak demikian. Undang-undang ada, kami di THR mengalami seperti itu kan. Wah, tidak ada penggantinya dan seterusnya. Lalu teman-teman di Jakarta juga mengalami banyak hal yang justru bertolak belakang dari peristiwa undang-undang itu. Nah, harapan saya, malah saya bertanya sama apa konsekuensinya pemerintah kalau tidak sesuai dengan undang-undang? Gimana, Bro? Ya, memang sebuah undang-undang itu adalah satu pikiran untuk adanya sanksi, ya. Ada sanksi. Sebuah sanksi itu kadang-kadang kita merasakan ya. Sehingga nun sewu, pemerintah bersama-sama dengan Dewan, DPR, tetapi justru mereka sendiri yang tidak melaksanakan itu. Nah, itu kan persoalan, itu satu persoalan. Lalu kita mulai berpikir lagi tentang kalau sudah begini, yang namanya pemerintahan yang baik yang bagaimana? Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Angel, artinya apa itu? Nah, itu ya. Jadi pemerintah itu sedemikian rupa harus melaksanakan ini di dalam Algemene itu. Artinya bahwa disinilah pemerintah harus benar-benar berhati-hati untuk melaksanakan apa yang telah ia buat. Jangan sampai mereka yang sudah membuat tanpa ada satu sentuhan itu. Sentuhan di sini adalah sebuah politik hukum namanya. Nah, politik hukum itu adalah bagaimana undang-undang yang sudah ada itu teraplikasikan, termanifestasikan di dalam masyarakat, di mana masyarakat itu dan seterusnya mampu untuk melihat suasana undang-undang tersebut dengan satu kewajiban dan haknya. Itu. Sehingga kemudian muncullah bahwa yang namanya undang-undang itu mesti harus ada sanksi gitu loh. Nek
bener nek melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal undang-undang itu kan dikenakan sanksi. Kalau pemerintah yang melanggar itu dia pertanyaannya kan itu. Lalu apakah kita harus masuk pada hukum administrasi negara, katuan wis. Jadi cerita ini tidak larinya ke kebudayaan lagi, kita sudah lari ke hukum administrasi. Begitulah kira-kira, sehingga mari kita ini sesama warga negara yang baik ini, baik itu pemerintah maupun warga masyarakat, sama-sama saling guyub rukun, itu yang paling penting. Oh iya. Kalau Bung Karno mengatakan kan semua untuk semua, semua untuk satu, satu untuk semua. Keren. Itulah yang memegang kesejahteraan warga negara itu situ. Karena siapa yang harus mampu untuk ini? Melaksanakan pemerintah loh. Nah, betul. Ini beberapa hal yang sangat penting kita lakukan dengan satu pikiran-pikiran yang kita ini menuju Indonesia masa depan itu loh. Tahun 2045 kita sudah 100 tahun loh. Lah kalau 2045 sudah 100 tahun itu apa kita ini menuju berkah atau musibah? Nah, pertanyaan yang kalau itu ditanyakan ke saya, ya harapannya itu berkah, harus apapun berkah. Ada satu persoalan menarik, Bro. Ketika saya proses berkesenian dengan anak-anak khususnya, kalau di masa saya itu kan di masa kecil saya tidak tahu bagaimana kekayaan negara sampai hutangnya seberapa, itu saya tidak tahu. Betul. Tapi anak sekarang tahu. Ngerti semua. Betul. Karena adanya medsos, adanya teknologi yang begini canggih. Ada satu pertanyaan, Pak D, dari utangnya negara sakwini dibagi penduduk, sak penduduk diutang sakwini. Wah, aku gak gelem bayar Pak D, aku gak melok utang loh, ini serius loh. Ini diucapkan anak-anak yang spontan ya, mungkin nalarnya ya. Tapi menurut saya ini penting juga omongan ini. Katakanlah kalau itu jadi satu kesadaran bersama generasi mereka, lah bubar Indonesia. Tapi perlu diketahui bahwa utang Indonesia ini bukan dari presiden sekarang. Ya makanya itu. Tapi dari presiden-presiden yang dahulu sejak Pak Harto sampai numpuk. Mungkin sebelumnya juga gitu kan. Nah, tapi kan kita mengetahui bahwa kini rupanya dalam tanda petik sudah mau dilunasi. Keren. Oh keren ini mau turun. Saya tidak ingin bela pemerintah, tapi jelas bahwa hutang itu adalah sebuah akumulasi dari persoalan lama sampai persoalan dewasa ini. Iya. Nah, jadi bukan hutang presiden sekarang ini, itu hutang pemerintah yang bukan. Pastilah. Nalar kritis seseorang itu kan bisa merunut semua itu. Betul. Sebab begini, hal yang jelek dibunyikan terus-menerus, ini akan menjadi benar. Salah diterus-teruskan, ini akan menjadi benar, gitu lah. Oleh karena muncul yang hoax tadi. Kalau hoax tadi itu terus digencarkan, orang kan percaya. Nah, itu problem kita. Iya, ini yang membahayakan. Termasuk di kesenian juga. Nah, termasuk di kesenian juga. Iya, apabila menurut saya, apabila kesenian pun bagian dari kebudayaan itu kalau tidak disampaikan sebagaimana fakta yang ada atau apa yang mendasari kesenian itu muncul, ya bisa jadi tontonan saja. Benar, sangat. Padahal, kita tahu hampir semua kesenian kita tontonan, tuntunan, betul. Kan juga ada tatanannya, kan keren. Betul. Kita bisa bayangkan betapa cerdasnya leluhur kita dulu mendesain yang namanya kesenian ludruk itu. Betul. Mulai dari Pak Santik yang sendirian, ya kan. Ini saya tidak ngerti, Pak Santik itu siapa? Ya, Santik ini seorang seniman. Surabaya? Bukan, Jombang, Bro. Oh, Jombang. Dia sendirian, mukanya dicoret-coret. Karena waktu itu gelisah dengan kondisi pada saat itu. Pada saat itu kita tahu lah bagaimana varian gula ditemukan lalu Jawa dan Sumatera jadikan kebun tebu. Nah, Pak Santik dongeng ngedung dari rumah ke rumah sampai dipanggil lerok. Mukanya dicoret-coret itu. Lerok. Nah, itu cikal bakal ludruk, Bro. Oh ya?
Tujuannya memberitahu kayak dia ini dijajah gitu loh, ojo mbok doro-doro. Ini dari mulut ke mulut kok. Cerita ojo dijajah kok tambah doro-doro gitu loh. Ya dalam kalau bisa dibayangkan kan di Jombang kan rumah jarang dan seterusnya, tapi dia melakukan itu kan keren. Merasa tidak cukup sendiri buat besutan setelah itu 4 orang. Oh, asal satu menjadi 4. Nah, dia berperan sebagai besut, ada Rusmini, semua gambar, dan Jamino. Semua cowok ini? Cowok semua. Nah, salah satunya memerankan Rusmini. Nah, dari 4 orang ini juga masih ngomong tentang bagaimana kondisi situasi sosial politik pada saat itu. Sampai melekat menjadi bagian dari upacara adat, bersih deso, sunatan, perkawinan. Gak nanggap besut, gak lego. Tapi saya melihat sekarang ini betul-betul proses politiknya begitu hebat loh. Saya bisa bayangkan pada saat itu Dardanella begitu rupa, ya kan, kaum Dardanella itu di Surabaya kan, di Wonokromo itu kan. Artinya ada klaster kan gitu kan. Tiba-tiba lalu kita mendesain bagaimana, entah itu sebuah tandingan atau tidak, tapi kan Tony Luder ini keren. Ada beberapa pakem yang memang dasarnya, nalarnya itu patriotisme, heroisme. Ya, itu yang saya maksud. Dari lagunya, dari tarianmu itu kan ada 16 filosofi yang dibangun. Mulai dari ngomong Saunggaling, Ayang Alas, dan terusnya Gedruk Bumi, Gendewo, gila. Kesini sampai Bedayan itu lagunya yang nyanyi bersama itu, bro. Ngomong revolusi, ngomong Mojopahit, Singosari, sampai revolusi ketika di Surabaya. Pertempuran 10 November. Kan, bukan main. Ini teater besar gitu, karena itu ketika kita di THR banyak peneliti dari luar masuk, itu kaget melihat teater kita itu, dan tidak stagnan dalam konteks cerita, memainkan cerita apa saja. Sehingga ketika kami di Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara nyentuh naskah-naskah baru, Ayahku Pulang, kita sederhanakan untuk main ludruk sampai Caligula, itu penontonnya banyak. Dan konjen Amerika tertarik ke bermain ludruk. Kita buat Ojo Kemi Inggris, itu memang fungsinya seperti itu, kesenian. Luar biasa yang desain kesenian ini, gitu loh. Lalu ketika proses pergolakan, perebutan kemerdekaan dan seterusnya, muncul sosok Cak Dur Hasim. Yang ngarang Cak Dur Hasim baru betul setelah akhir setelah mereka ini. Jepang menang di perang Asia Pasifik, propaganda saudara tua Asia, pelindung Asia, dan seterusnya. Di kantor Cak Dur Hasim dengan hitungan Gupon omai dorong golek nipon teko tambah soro, itu menyebar di masyarakat sampai ketika Jepang datang melok nipon tambah soro ditangkap. Jadi serius, Bob. Di kampung kami pertemuan itu ada beberapa temannya yang ngakunya belakangan saja, karena pada saat itu kan takut. Dia mau meninggal baru cerita bagian dari peristiwa Cak Dur Hasim. Jadi cerita kalau Cak Dur Hasim itu dikejar dari genteng itu oleh tentara Belanda atau pas yang lain, dia lari ke daerah Demak, ke Pasar Tembok, ke Asemrowo, ke Pertemuan, itu ke Keputaran, berputar begitu cara berlarinya loh, menghindari loh, perjuangannya seperti itu. Saya bayangin kesenian mampu menyiapkan publik untuk menghadapi satu peristiwa yang besar, penjajahan, keren bro. Nah, itulah yang menyemangati saya kenapa turun ke pasar ketika COVID kemarin. Mbah Triboto, teman-teman seni, kenapa enggak gitu loh? Spirit itu kita kobarkan terus, cancut tali waduh barang kali enggak ya amblas ini. Karena kan gini, waktu itu kan sebelumnya kan Panglima kita pernah bercerita ya kan, bahaya bagaimana perang nanti bisa bergeser perang biologi, perang dengan kimia, virus dan seterusnya. Waktu itu mancap di otak saya, Panglimanya waktu saya siapa itu? Itu yang bercerita, sehingga jangan-jangan itu gitu loh bro. Harus dihadapi bersama, tidak mungkin. Dan sehingga ketika ada statement kita harus adaptasi ya dengan COVID, saya menolak. Iya, mungkin mati ini adaptasi. Oh sih, harus dilawan. Lawannya ya kekuatan masyarakat, perang semesta kayak dulu kita. Itu di pikiran saya seperti itu, karena itu. Masker senjatanya harus diberi. Istilah saya rakyat harus kasih senjata. Apa masker itu udah.